Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan Oktober nanti kita memasuki bulan keluarga dan kita akan mengawalinya dengan sebuah sarasehan melalui media ini. Dan kita mengambil judul merawat kesehatan mental keluarga. Mengapa judul itu yang diangkat? Karena dalam kehidupan keseharian terkadang kurang memperhatikan aspek kesehatan mental. Lebih sering menekankan aspek ritual tanpa dicari korelasi dengan mental seseorang. Ritual yang sungguh itu akan menghasilkan kesehatan mental yang tangguh, baik bagi pribadi maupun keluarga, terlebih komunitas. Kemudian kesehatan mental sejatinya adalah buah-buah yang dihasilkan dari cara beriman atau beragama yang benar. Kesehatan mental tidaklah bisa dipisahkan dari kehidupan beriman kita. Kehidupan beriman mencakup semua aspek, yaitu semua aspek termasuk kesehatan mental. Kemudian beriman atau beragama tidak hanya bicara tentang saya percaya pada Tuhan, tetapi juga buah-buah yang dihasilkan dari saya percaya kepada Tuhan tersebut. Kesehatan mental, kalau kita bicara tentang mental itu berarti tentang suatu kondisi di mana ada aspek psikologis, emosional, dan sosial. Itu bisa berjalan dengan baik. Secara lebih spesifik, kesehatan mental itu adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dengan masyarakat dan lingkungan. Nah, kemampuan ini berdampak pada terwujudnya kehidupan yang harmonis dan juga kemampuan menghadapi masalah yang bisa terjadi. Dengan demikian, kesehatan mental adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan seseorang dan keluarga, bahkan komunitas. Tanda-tanda kesehatan mental. Jika seseorang itu mentalnya sehat, dia akan memiliki sikap positif, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain dan lingkungan. Memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, yaitu mengetahui serta menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri, menerima diri apa adanya. Kemudian mampu mengaktualisasikan diri dengan baik, yaitu punya cita-cita dan bertumbuh ke arah cita-cita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memiliki integritas, yaitu apa yang dikatakan sesuai dengan yang diperbuat. Yang keempat, mampu menerima sikap penolakan dari orang lain dan punya komitmen hidup. Jadi kalau ada orang lain yang tidak menerima dirinya, dia mau untuk menerima hal itu terjadi. Yang selanjutnya adalah melihat realitas bagaimana adanya, tidak menyangkali hal buruk di masa lalu. Yang berikutnya adalah mempunyai kontrol diri yang baik terhadap situasi sekitarnya. Nah, kalau kita cermati ke-6 tanda-tanda tadi, maka kita akan menyadari bahwa semua itu ada dalam ajaran kekristenan. Tanda-tanda tersebut senada dengan surat Galatia 5 ayat 20 sampai 22. Di situ ditulis, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, barang siapa menjadi milik Kristus, ia tidak menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, bagaimana
apa yang harus kita lakukan ketika dalam keluarga kita atau diri kita sendiri ini mengalami stres, sedih, kemudian depresi, cemas, halusinasi, yaitu mental yang tidak sehat. Nah, seandainya hal itu terjadi kita dapati dalam kehidupan keluarga kita atau komunitas kita, maka itu berarti ada hal-hal yang perlu segera dilakukan. Tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa kondisi seperti itu adalah suatu aib, sesuatu yang memalukan. Kita semua tidak ada yang sempurna. Semua orang dan juga semua keluarga berada dalam proses untuk terus berusaha, terus belajar, memiliki kesehatan mental yang baik. Justru di saat seperti ini dibutuhkan sikap yang terbuka dan jujur, terutama kepada Tuhan, agar karya pemulihan dari Tuhan itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Saudara-saudara, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang itu mempunyai mental yang sehat maupun mempunyai mental yang tidak sehat. Nah, ada dua faktor di sini, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu meliputi faktor kepribadian, kemudian kondisi fisik seseorang, kematangan psikologis, dan sikap dalam menghadapi perjuangan atau problema dalam hidupnya. Kemudian faktor eksternal itu adalah dikarenakan ekonomi, dikarenakan budaya, dikarenakan kondisi keluarga, lingkungan, masyarakat, komunitas, kemudian di lingkungan pendidikan, juga mungkin karena pandemi yang saat ini sedang terjadi. Bahkan kalau di kota-kota besar, faktor penyebab meningkatnya gangguan terhadap kesehatan mental itu lebih kompleks. Ada yang stres di tempat kerja, stres karena kemacetan jalan, persaingan, kegagalan, dan kurangnya kasih sayang dari orang tua. Bahkan keaktifan di dunia maya pun itu bisa menjadikan mental seseorang itu menjadi tidak sehat. Mungkin karena sering melihat foto-foto atau video kemewahan dan kesuksesan orang lain di media sosial, kadang bisa menjadikan seseorang menjadi merana atau bahkan merasa telah gagal. Kenapa tidak bisa seperti mereka itu? Nah, meskipun hal tersebut pada orang lain menjadikan bersedih, merana, tetapi pada orang lain yang satunya lagi itu bisa menjadi penyemangat untuk bisa maju. Nah, itu tergantung seseorang itu bagaimana menerima keadaan yang ada. Menurut kajian beberapa ahli, terbentuknya faktor internal itu dipengaruhi secara dominan oleh pengalaman-pengalaman yang pernah dialami pada masa lalu. Nah, hal ini bisa kita lihat misalnya pengalaman ditolak pada masa kecil yang terjadi secara berkepanjangan tanpa intervensi yang memadai. Nah, ini akan membentuk sikap defensif. Kemudian harga diri rendah dan cenderung reaktif serta bersikap negatif terhadap persoalan yang dihadapi pada masa sekarang dan masa selanjutnya. Atau sebaliknya, penolakan tersebut akan menyebabkan seseorang menjadi rentan terhadap penyakit. Kemudian daya konsentrasi menurun dan cenderung murung serta secara berlebihan. Nah, saudara, ketika faktor internal dan eksternal itu menunjukkan sesuatu yang negatif, maka kesehatan mental itu bisa terganggu. Apa yang diakibatkan? Suasana hati menjadi berantakan. Kemampuan berpikir menjadi tidak terkendali. Emosi yang bisa memunculkan perilaku buruk. Nah, pengalaman ini ketika tidak dikelola dengan baik, maka akan menciptakan pengalaman negatif yang akan menambah korelasi kepahitan dalam diri seseorang. Nah, kepahitan ini akan berdampak pada relasi dengan
anggota keluarga yang lain pada khususnya. Oleh karena itu dibutuhkan upaya sedini mungkin pada setiap keluarga untuk menolong dirinya terbebas dari kemarahan, terbebas dari sakit hati dan kepahitan yang dialami pada masa lalu. Nah, bagaimana ketika hal itu terjadi dalam kehidupan secara pribadi keluarga? Diperlukan pemulihan, yaitu pemulihan kesehatan mental. Metode yang mudah adalah memakai metode storytelling. Metode ini baik untuk digunakan dalam keluarga yang belum mempunyai masalah kesehatan mental yang serius. Dan metode ini memberi kesempatan kepada setiap anggota keluarga menceritakan apa yang pernah dialaminya, termasuk kepahitan, termasuk sakit hati. Nah, anggota keluarga yang lain ini mendengarkan ketika anggota keluarga yang satunya ini menceritakan apa yang terjadi sebenarnya dalam diri. Nah, akhir dari kegiatan storytelling ini adalah saling memahami, kemudian mengampuni, lalu bersama-sama membawanya di dalam doa. Ada fakta penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan upaya pemulihan kesehatan mental dalam keluarga, yaitu bahwa mereka yang dibesarkan dengan kasih sayang ini akan mampu menyeimbangkan waktu antara kerja dan rekreasi, antara karir dan hobi, antara bisnis dan keluarga. Tetapi sebaliknya, mereka yang dibesarkan tanpa kasih sayang ini akan kurang dapat menikmatinya. Mereka ini cenderung kurang terampil dalam mengasihi diri sendiri. Sebagian dari mereka itu malah memilih menyenangkan diri dengan hal yang justru merusak tubuhnya, seperti work atau gila kerja. Kemudian minum minuman yang beralkohol, obat-obatan terlarang dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, di posisi manakah kita saat ini? Apapun yang kita alami, yang jelas fakta ini penting untuk kita refleksikan dalam kehidupan keluarga kita, untuk kemudian kita kelola dengan metode storytelling. Nah, setiap orang di sini membutuhkan keluarga sebagai tempat untuk pulang dan berlindung. Melalui dan di dalam keluarga, setiap orang mesti bertumbuh di dalam kedewasaan pribadi dan iman. Juga kepada terwujudnya kesehatan mental. Kesehatan mental dalam prakteknya mesti dikerjakan oleh keluarga itu sendiri sebagai sebuah tanggung jawab bersama. Apalagi sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ketika ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan atau digarap oleh keluarga, maka keluarga ini wajib meminta bantuan kepada pihak yang berkompeten. Sekarang sudah tidak ada lagi yang mengatakan bahwa ketika dalam keluarga itu terjadi gangguan mental atau mental yang tidak sehat, depresi, itu sebuah aib. Sudah tidak zamannya. Karena sekarang adalah ketika kita menjumpai hal-hal itu, ciri-ciri tadi terjadi dalam diri kita sendiri, keluarga kita, dalam sebuah komunitas, kita harus cepat-cepat menanganinya. Saudara-saudara, semua uraian di atas menunjukkan betapa hidup beriman itu mencakup kehidupan secara holistik, menyeluruh. Kita tidak bisa membeda-bedakan ini rohani dan ini jasmani. Kehidupan spiritual yang baik adalah yang mencakup antara rohani dan jasmani. Dan keseluruhan hidup manusia yang semuanya itu berbasis pada relasi personal kita dengan Tuhan. Kalau personal kita berhubungan dengan Tuhan secara baik, maka mental kita pun akan sehat dan baik. Selamat memasuki bulan keluarga, kita merefleksikan
kehidupan berkeluarga kita masing-masing, dan Tuhan memberkati.